membahas tentang uji korelasi, yaitu analisis korelasi merupakan metode statistik yang digunakan untuk mengukur besarnya hubungan linear antara dua variabel atau lebih. Nilai korelasi populasi berkisar pada interval populasi kurang dari atau sama dengan 1 atau populasi lebih dari atau sama dengan min 1. Jika korelasi bernilai positif, maka hubungan antara dua variabel bersifat searah. Sebaliknya, jika korelasi bernilai negatif, maka hubungan antara dua variabel bersifat berlawanan arah. Misalkan, korelasi sampel antara variabel X dan Y bernilai positif mengartikan bahwa jika nilai X naik, maka nilai Y juga naik. Sedangkan jika nilai X turun, maka nilai Y juga turun. Lalu, misalkan korelasi sampel antara variabel X dan Y bernilai negatif mengartikan bahwa jika nilai X naik, maka nilai Y juga turun. Sedangkan jika nilai X turun, maka nilai Y juga naik. Ada beberapa jenis uji korelasi. Nah, di sini ada Pearson product moment atau dilambangkan dengan R, merupakan analisis regresi yang sangat populer dan sering dipakai oleh mahasiswa dan peneliti. Analisis korelasi ini dikenalkan oleh Carl Pearson pada tahun 1900. Korelasi ini digunakan untuk mengetahui derajat hubungan dan kontribusi variabel bebas atau independen dengan variabel terikat atau dependen. Teknik analisis korelasi VPM termasuk teknik statistik parametrik yang menggunakan interval dan rasio dengan persyaratan data dipilih secara acak atau random. Datanya berdistribusi normal, data yang dihubungkan berpola linear, dan data yang dihubungkan mempunyai pasangan yang sama sesuai dengan subjek yang sama. Lalu, yang kedua ada jenis Charles-Spearman, mengenalkan koefisien korelasi tata jenjang atau rank order correlation coefficient. Analisis ini digunakan untuk bahan atau data yang telah terkumpul atau dilaporkan berbentuk tata jenjang, sehingga lebih mudah untuk melakukan analisis. Sebagai ilustrasi, seorang peneliti dalam aktivitas analisis mampu menyusun data yang selanjutnya dapat dibuat penjenjangan tanpa memperhatikan beda skor. Maka, kita dapat melakukan analisis dan memperoleh nilai R-nya dengan rumus yang lebih sederhana. Baik, di sini kita akan melakukan praktik uji korelasi dengan aplikasi SPSS dengan contoh soal yang ini. Contoh pertama yaitu suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara variabel tingkat religiusitas dengan tingkat kenakalan remaja. Penelitian dilakukan dengan mengambil sampel sebanyak 9 individu secara random. Data yang diperoleh dapat disusun dalam bentuk penjenjangan. Distribusi data sebagai berikut. Nah, ini distribusi datanya terdiri dari variabel X dan variabel Y. Nah, berdasarkan data tersebut, lakukan analisis guna membuktikan hipotesis yang telah dirumuskan dengan taraf kesalahan sebesar 5%. Selanjutnya, tentukan arah hubungan, kekuatan hubungan, dan kontribusi X terhadap Y. Kemudian, contoh soal yang kedua yaitu, berikut tersaji data tentang variabel X dan variabel Y. Variabel X dan variabelnya datanya yang ini. Kemudian, berdasarkan data tersebut, pertanyaannya yaitu A. Rumuskan permasalahan penelitian, B. Rumuskan hipotesisnya, C. Buktikan ada tidaknya hubungan, D. Tentukan arah hubungan, E. Tentukan kekuatan hubungan, dan F. Tentukan kontribusi X terhadap Y. Nah, baik, kita selesaikan terlebih dahulu untuk contoh soal yang pertama. Kita masukkan variabel view-nya. Di sini variabel view-nya baik contoh soal pertama maupun dua, yaitu ada variabel X dan variabel Y. Kita ke variabel view. Kita masukkan kedua variabel tersebut. Nah, sudah kita masukkan semua variabelnya. Untuk kedua variabel ini, untuk tipe, width, decimal, label, dan yang lainnya itu tetap sama. Kemudian, sudah selesai di variabel view, kita lanjut ke data view. Kita masukkan data di variabel X maupun di variabel Y.
Nah, datanya sudah kita masukkan semua, maka kita lanjut ke menu Analyze, lalu kita ke Correlate, terus kita ke Bivariate. Maka akan muncul seperti ini teman-teman. Nah, untuk variable X dan variable Y kita masukkan atau kita pindahkan ke variable. Kita klik panah. Lalu, setelah ini, karena kita memilih jenis correlation Pearson, lalu kita pilih option. Kemudian, di statistik, kita pilih semuanya yaitu means and standard deviation dan cross product deviation and covariance. Lalu setelah ini kita klik continue. Nah, setelah selesai kita klik OK. Hasil outputnya akan muncul seperti ini. Nah, dari tabel deskriptif statistik menampilkan hasil analisis statistik deskriptifnya seperti rata-rata per variabel, dan standar deviasi, dan juga jumlah sampel. Kemudian untuk tabel correlation-nya atau tabel korelasinya, ada dua tanda dalam penafsiran melalui nilai koefisien, yaitu tanda positif dan negatif, yang berhubungan dengan arah korelasi serta menyatakan kuat tidaknya korelasi. Hipotesis penelitiannya yaitu H0 tidak ada hubungan korelasi antara dua variabel, sedangkan H alternatif ada hubungan korelasi antara dua variabel. Nah, ketentuannya, jika sig-to-tailed lebih dari setengah alfa, maka H0 diterima. Jika sig-to-tailed kurang dari setengah alfa, maka H0 ditolak. Atau, jika T hitung kurang dari T tabel, maka H0 diterima. Dan, jika T hitung lebih dari T tabel, maka H0 ditolak. Nah, pada tabel correlation ini, nilai sig-nya yaitu 0,000. Maka 0,000 kurang dari setengah alfa atau kurang dari 0,025, maka H0 ditolak. Jadi, ada hubungan korelasi positif antara dua variabel. Maka arah hubungan antara dua variabel bersifat searah, yang berarti bahwa jika variabel X naik, maka variabel Y juga naik. Sedangkan, jika variabel X turun, maka variabel Y juga turun. Kemudian, untuk kekuatan hubungannya yaitu karena nilai sig-to-tailed 0,00, maka berada pada nilai korelasi 0,00 sampai dengan 0,09 yang interpretasinya yaitu hubungan korelasi diabaikan. Lanjut kita ke penyelesaian soal nomor 2. Seperti biasa kita ke variable view, dan di sini juga variabelnya ada variabel X dan Y. Untuk keduanya tipenya numerik, width-nya 8, desimalnya 2, dan yang lainnya juga tetap. Setelah ini kita ke data view, kita masukkan data variabel X dan variabel Y. Datanya sudah kita masukkan semua, lalu kita ke menu Analyze, lalu kita ke Correlate, dan ke Bivariate. Nah, untuk variabel X dan variabel Y kita masukkan ke kolom variabel. Nah, karena kita memilih jenis korelasi Pearson, maka kita pilih option, lalu kita pilih means and standard deviation, dan cross product deviation and covariance. Lalu kita continue, dan kita klik OK. Nah, ini hasil outputnya. Di sini, yaitu terdiri dari tabel deskriptif statistik, yang menampilkan hasil analisis statistik deskriptifnya, seperti rata-rata per variabel, dan juga standar deviasi, serta jumlah N.
Nah, di sini yaitu variabel X-nya rata-ratanya 10,83, standar deviasinya 2,28963, dan jumlah N-nya 12. Dan variabel Y rata-ratanya 5,33, standar deviasinya 1,30268, N-nya juga 12. Dan untuk tabel kedua, yaitu tabel correlation atau tabel korelasi, ada dua tanda dalam penafsiran korelasi melalui nilai koefisien, yaitu tanda positif dan negatif, yang berhubungan dengan arah korelasi, serta menyatakan kuat tidaknya korelasi. Nah, hipotesis penelitiannya, H0 tidak ada hubungan korelasi antara dua variabel. Alternatifnya yaitu ada hubungan korelasi antara dua variabel. Dan ketentuannya yaitu jika sig to telet lebih dari setengah alfa, maka H0 diterima. Jika sig to telet kurang dari setengah alfa, maka H0 ditolak. Atau jika T hitung kurang dari T tabel, maka H0 diterima. Dan jika T hitung lebih dari T tabel, maka H0 ditolak. Nah, pada tabel korelasi di sini, nilai sig-nya yaitu 0,001. Maka 0,001 kurang dari setengah alfa atau kurang dari 0,025, maka H0 ditolak. Jadi, ada hubungan korelasi positif antara dua variabel. Maka, arah hubungan antara dua variabel bersifat searah, yang berarti bahwa jika variabel X naik, maka variabel Y pun naik. Sedangkan, jika variabel X turun, maka variabel Y pun turun. Kemudian, untuk kekuatan hubungannya, yaitu karena nilai sig to telet yaitu 0,01, maka berada pada nilai korelasi 0,00 sampai dengan 0,09. Yang interpretasinya atau penafsirannya yaitu hubungan korelasi diabaikan.